Shalom, selamat pagi. Bacaan Alkitab pagi ini diambil dari Galatia 6 ayat 11-13 dan dari ayatnya yang ke-14 sampai 18. Kemudian dari Yohanes 11 ayat 1-16, ayat Nats pagi hari ini dari Mazmur 22 ayat 28 yang berbunyi, segala ujung bumi akan berbalik kepada Tuhan. Dan dari Matius 8 ayat 11 yang berbunyi, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Judul renungan, kasih Allah yang melampaui batas, saudara-saudari yang terkasih. Kita hidup di zaman yang tidak mudah. Di sekitar kita masih ada kekerasan, ketidakadilan, dan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kadang kita bisa merasa sedih, kecewa, bahkan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli? Firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 28 berkata, bahwa segala ujung bumi akan berbalik kepada Tuhan. Ini adalah janji yang memberi pengharapan. Artinya, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Walaupun dunia terlihat kacau, Tuhan tetap bekerja. Kasih-Nya tidak pernah berhenti mencari dan menyelamatkan manusia. Janji ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 8 ayat 11. Yesus berkata, bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas. Kasih-Nya tidak hanya untuk satu bangsa atau kelompok tertentu. Tidak peduli dari mana kita berasal, apa suku kita, apa bahasa kita, atau bagaimana latar belakang kita, semua orang yang mau datang kepada Tuhan akan diterima. Tuhan tidak melihat warna kulit atau status sosial. Tuhan melihat hati yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Bayangkan sebuah meja yang sangat besar. Di meja itu duduk orang-orang dari berbagai bangsa dan latar belakang. Ada yang dulunya hidup dalam dosa, ada yang pernah jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang mereka duduk bersama dengan penuh sukacita karena sudah kembali kepadanya. Itulah gambaran kasih Allah yang memulihkan. Kasih Allah bukan kasih yang diam saja. Kasih Allah aktif. Ia mencari yang hilang. Ia memanggil yang tersesat. Ia membuka pintu bagi siapa saja yang mau datang. Tuhan rindu semua orang kembali kepadanya dan hidup dalam ketaatan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya menunggu janji itu terjadi. Kita juga dipanggil untuk mengambil bagian di dalamnya. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi tanpa pilih kasih. Dengan mengampuni tanpa menyimpan dendam, dengan menolong tanpa mengharapkan balasan, dengan menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Dunia hari ini haus akan kasih yang tulus dan pengharapan yang sejati. Melalui hidup kita, orang lain harus bisa merasakan kasih Tuhan ketika kita hidup dalam kasih. Kita sedang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu nyata, dan suatu hari nanti, ketika semua rencana Tuhan digenapi, kita akan duduk bersama dalam sukacita di hadapan Raja yang penuh belas kasihan. Dia yang telah menebus dan memulihkan kita akan menyempurnakan segala sesuatu. Itulah pengharapan besar kita. Mari kita tidak menyerah melihat keadaan dunia. Ingatlah, kasih Allah selalu lebih besar dari dosa dan kegelapan. Kasih-Nya benar-benar melampaui batas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk membawa damai dan pengharapan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.